Allah sebagai amalan ibadah kita. Dalam rangka kita menggugurkan kewajiban kita kepada Allah, yaitu untuk thalabul ilmi. Karena apa Bu? Kok sudah tua juga kita diwajibkan mencari ilmu? Karena ilmu Allah itu ya kalau semakin kita gali, maka akan semakin merasa bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Dulu mungkin kita bangga dengan kita baru tahu misalkan hukum idhar, hukum apalagi ikhfa, udah tahu idgham dan lain-lain, kita udah bangga. Begitu kita ngaji lagi, kok ini dibacanya begini ya, ini hukumnya apa gitu kan. Semakin iya sih belum tahu lagi. Maka semakin kita belajar, semakin kita membaca, semakin kita menggali ilmu Allah, maka akan semakin diri ini merasa masih bodoh gitu. Kita nggak tahu apa-apa karena ilmu yang Allah berikan ini bagaikan air di lautan ya begitu luas. Dan kita jangan merasa bahwa kita sudah bisa apa-apa hanya dengan kita mengandalkan bisa baca Iqra misalkan ya Bu ya. Kita bisa berwudu. Kita nggak perlu bangga karena ilmu itu harus tetap kita gali, harus tetap kita cari. Makanya Allah mewajibkan kita atau Rasulullah mewajibkan kita untuk menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi. Dari kita brojol ke dunia sampai kita ditutup oleh tanah ya. Sampai ke yang maha kita masih diwajibkan untuk menuntut ilmu. Bu, udah masuk ke yang lahat masih menuntut ilmu. Coba Ibu bisa nggak masuk kuburan sendiri, ngobrol diri sendiri, bisa nggak? Enggak kan? Ya intinya ketika dikuburkan itu kan yang pengubur ini mengajarkan kita kalimat-kalimat tauhid. Itu juga kita belajar, gitu kan? Ya itulah sebuah kewajiban yang patut kita sadari bahwa semakin kita tua juga kemampuan daya ingat kita juga semakin menurun. Akal atau otak kita juga kalau kita tidak pakai maka dia akan cepat menurun. Sel-sel otak yang ada dalam tubuh kita ini kalau tidak dipakai untuk berpikir maka dia akan terputus sehingga menyebabkan kita cepat pikun. Kalau orang tua, kalau kita misalkan membiasakan kita belajar, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, insya Allah kita tidak akan mengalami pikun. Karena otak kita selalu kita pakai untuk berpikir. Ketika otak itu dipakai selalu untuk berpikir, maka sel-sel otak yang tadinya putus, maka dia akan menyambung kembali. Makanya kita lihat para ulama, para kiai yang kesehariannya bergelut dengan kitab-kitab, mengajarkan ilmu pengetahuan kepada anaknya, nggak ada ibadah yang tidur. Tapi kalau misalkan orang tua yang kerjaannya cuma hanya misalkan sehari-harinya cuma tidur, makan, tidur, gitu kan nonton, itu banyak yang tidur, bahkan sama anaknya aja lupa. Karena apa? Misalkan tadi udah makan atau belum ya, gitu kan, sehingga membuat kesal setan yang menolak ya. Kadang ada yang seperti itu kan. Nah, maka untuk mencegah hal-hal itu terjadi kepada kita, mari kita terus menuntut ilmu kita, mari kita gunakan selalu otak kita untuk berpikir ya. Minimal kita rajin membaca Al-Quran. Setiap hari kita dawamkan membaca Al-Quran. Minimal ya antara maghrib dan ba'da subuh gitu kan. Karena membaca Al-Quran setelah maghrib dan ba'da subuh insya Allah akan meningkatkan kecerdasan otak kita. Ya, insya Allah. Mari kita dawamkan itu. Salawat dan salam juga semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita